Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk saudaraku, sahabat-sahabat santri Kalong Majapahit dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta rezeki yang barokah, melimpah ruah, berhasil kathah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk konten pada malam hari ini ada request kecanduan judi slot. Nah, jadi ada orang dari Losari. Losari itu Jawa Barat ya, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jadi dari Jawa Tengah, Losari minta bantuan untuk menghentikan kecanduan suaminya. Nah, ini istrinya tiap hari nangis terus karena jatah untuk belanja, jatah untuk anak sekolah. Jadi keuangan gajinya semuanya itu digunakan untuk judi slot. Memang 1B kalau di daerah Jawa Timur ini Mojokerto itu 1B sekitar 60.000. Saya nggak tahu kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat itu harganya berapa, itu nggak tahu. Beda tuh. Beda karena setiap daerah itu beda. Nah, Mojokerto sama daerah Surabaya itu beda. Ada yang 50, paling rendah itu 50 paling rendah. Antara 50, 55 sampai 60. Bisa sampai 70. Kalau sepi, orang yang dapat itu bisa sampai 70, 80 biasanya. Satu B itu. Dan memang saya juga pernah melakukan judi slot ini. Jadi untuk diri saya sendiri, memang untuk lepas dari itu sulit. Butuh apa? Butuh keimanan, butuh apa ini? Pacuan dari dalam diri kita. Untuk berhenti itu sulit. Bahkan sampai sekarang itu kalau lihat orang lihat ngeslot, itu pasti pengen, keinginan itu pasti ada. Wah, ini tak download aja lagi lah. Tapi ya nanti modal sedekah ya lama. Kalau beli juga haram kan itu. Nah, karena dulu kan juga nyoba. Ternyata kok kecanduan. Alhamdulillahnya nggak lama. Tapi ya hanya sebentar. Mungkin beberapa bulan lah, 2 atau 3 bulan. Itu aja nggak terlalu over. Mungkin hanya modal sedekah itu nggak over. Kalau yang over itu sampai beli setiap hari. Kalau tetangga saya itu tiap hari beli 10B, 5B, atau bisa satu hari itu bisa minimal 200.000 keluar uang itu. Tapi untuk makan 200.000 keluar itu sulit ya. Itu yang sulitnya di situ. Ya langsung saja kita hadirkan yang bisiki aja lah, yang bisiki biar orang ini terus-terusan judi slot ini kita hadirkan aja biar nanti bisa berhenti. Pasang dulu Mas Malik mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik yang ada dalam tubuh diri orang, semua negatif jin yang mengarahkan atau sampai kecanduan judi online, judi slot gitu. Tarik. Masuk. Tarik seluruhnya sampai full. Allah seluruhnya dalam tubuhnya, pikirannya, ada di hatinya, dan sejarahnya yang ada dalam tubuhnya, pikirannya, hatinya, mengarahkan untuk judi slot terus-terusan. Allah tarik, masuk. Belum dihadirkan, energinya sudah nyebar. Jadi wujud aslinya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijabnya selalu dibuka. Jadi wujud aslinya
Tidak usah seperti itu wujud aslinya. Jadi wujud aslinya aja lah. Ditunjukkan wujud aslinya seperti apa gitu. Ini Rupanya kamu bukan manusia biasa. ya bukan. Nah, karena sudah biasa ngerokokan. Apa tujuanmu? Saya hanya mencari tahu kenapa kok dari bangsa kalian itu selalu menggerilya orang untuk judi slot ini, Judi slot. judi online. Kenapa kamu tanya? Ya, biar orangnya berhenti. Oh, kalau kamu berusaha menghentikan dia tidak judi slot, Ya, ada caranya. bagaimana? Tangkap yang sumbernya langsung. Oh, kamu sumbernya. Oh, bukan. Terus? Sumbernya langsung. Pusatnya. Oh, pusat. Ya. Berarti pusat sebelah ini. Oh, dagangan pusat sebelah. Ada pusat yang sebelah ini. Pusat Bersebelahan. yang punya judi online. Termasuk semua adminnya, baru bisa kamu. Kalau kamu menghabisi saya sekalipun, teman-teman saya masih banyak. Oh. Kecuali orang yang tertutup gitu ya. Isi sangkir mana? Otak belakang otak kanan. Hatinya semua tertutup. Allah. Wajahnya cokarnya itu sudah makin lupa jadi Allah. Isi sangkir. Apa kamu tidak berani ya? Itu kan urusannya sebelah. Ya kan? Itu urusannya ya dagangan pusat. Ada yang di pusat ya. Nah. Pada pusatnya. Kamu tidak berani ya, kalah ya kamu ya. Loh, beda makom nih. Kalau di sana menyerang saya tumbang, dia ya dipandang rendah sama yang di sebelahnya loh. Sebelahnya sama anak kecil. Kan gitu. Kalau kita kan masih lumayan lah, bisa berhadapan lah. Orang ini kan pribadi. Saya juga pribadi kan gitu. Ya sudah. Kalau gitu saya tak pindah ke tempat lain. Oh, tidak bisa kalau itu. Kamu kerantai. Kerantai semua. Jadi kamu itu wujudnya apa? Dari bangsa apa kamu? Ciptaan api. Oh, iblis. Jadi itu kira-kira cara kalian menggoda itu dengan apa itu kira-kira? Atau bagaimana caranya kan itu? Keinginan. Untuk apa? Keinginan apa? Keinginan akan punya uang yang lebih banyak dari biasanya. Terus? Sifat serakahnya manusia. Kita bermain di situ. Manusia tidak akan pernah merasa cukup. Sekalipun dia punya lebih daripada orang yang lain. Tapi manusia akan selalu merasa kurang. Karena di sininya di situnya ada apanya? kotoran. Oh, di titik latifah nafsunya kotor. Kamu kenapa tahu ada titik latifah di situ? Diajarkan loh di sini latifat Allah di batuk ini latifatun nafsi. Bangsa kami menyebutnya bukan latifah. Apa? Nafsu. Iya, latifatun nafsi. Titik latifah nafsi. Nah, disitulah kami membaca pikiran manusia. Terpampang jelas keinginan mereka. Coba dibaca pikiran saya dulu. Kenapa? Bersinar. Bersinar. Itu cahaya bersinar. Udah belum lama banget.
Apa? Saya tidak mau baca pikiranmu. Terus tadi ngapain? Diam. Katanya tak suruh baca pikiran, kok nggak jadi terus diam, itu gimana? Kan saya bilang tadi kamu bukan manusia biasa. Oh, bukan manusia biasa. Saya sudah terbiasa dengan ngopi sama rokokan. Piye to ki, Mbah? Jangan pegang saya. Oh, full. Terantai tapi. Ini gimana caranya orang ini bisa berhenti? Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, saya aja bisa loh. Ya kalau begitu pakai caramu. Oh gitu. Jangan tanya saya. Berarti kalau kamu tak pindah ini berarti orang ini bisa berhenti. Oh, belum tentu. Oh, belum tentu. Kan sudah saya bilang kalau saya dibersihkan akan ada saya yang lain. Golongan saya yang lain. Masuk lewat aplikasi dalam HP itu. Atau lewat perkumpulan teman-temannya yang juga sama-sama menyukai judi. Ya pengaruh kamu itu besar di situ. Di tubuh manusia itu iya, tapi untuk keseluruhan tidak. Tidak. Terus? Apa? Nah, kalau orang itu sudah kena judi slot ya kan? Kalau untuk sholatnya itu apakah kalian ganggu juga untuk ibadahnya? Ya sudah pasti. Ketika sholat mikir judi. Oh. Bagaimana caranya agar males sholatnya? Oh gitu. Walaupun orang itu tetap sholat itu ya, tapi masih memikirkan judinya. Ya. Jadi saya pernah itu Mbah. Jadi seolah-olah itu terbayang-bayang terus. Itu apakah juga pengaruh dari kalian yang seperti itu? Sebenarnya kita hanya memasukkan energi sedikit ke dalam pikiran angan-angannya. Selebihnya manusia itu sendiri yang mengembangkan. Jadi kalau disalahkan ya kita cuma sedikit salah. Yakin sedikit. Tapi yang lebih besar itu manusianya sendiri tidak mau berubah. Saya hanya sedikit memberikan rangsangan energi saya dalam pikirannya. Sisanya manusia sendiri. Sisanya manusia sendiri. Nah terus kalau orang ini ibaratnya berhenti, apakah kalian masih ingin terus menggerilya, membisik-bisiki? Hanya orang dengan pendirian yang kuat dan iman yang kuat, teguh pada Tuhannya, barulah kami kalah. Kami pindah ke tempat lain. Mungkin cari cara lain. Tapi itu hampir tidak ada yang seperti itu. Hampir tidak ada. Karena main judi itu melemahkan iman orang Islam. Nah, kalau orang imannya sudah lemah, semakin lemah dan semakin mempengaruhi perbuatan buruknya, mengarah ke sekitarnya, ke keluarganya dan orang-orang lain. Efeknya itu seperti itu. Ya. Jadi pemarah atau pemalas atau yang lain. Terserah bagaimana kebencian itu menyebar di dalam pikirannya. Kan sudah saya bilang, saya hanya mentransfer sedikit energi saya. Sisanya manusia itu sendiri. Dari pikiran manusia itu, niatan-niatan buruknya, tercipta golongan kami yang lain. Yang semakin mempengaruhi pikirannya. Makanya itu dinamakan lingkaran. Lingkaran setan. Ya. Nah kalau orang itu ibaratnya menang terus ya. Tidak akan menang terus. Oh tidak akan? Tidak akan. Yang banyak? Kalah. Oh judi. Meracuni keimanan. Enak saja menang. Kalau menang, ya malah repot menggodanya. Loh kenapa kok repot? Ya kalau dia banyakkan uang, nanti uangnya dibuat sedekah bagaimana? Loh kan di situ kan ada sedekahnya memangnya. Sedekah
Apa? Sedekah tiap hari itu 2 M. Itu bukan sedekah. Itu pancingan. Atau ya apa? Itu namanya bayar utang. Oh, jadi setiap hari dikasih 2 M, 2M, 2M itu apakah jadi pancingannya agar orang itu terpacu untuk bermain lagi? Iya. Terus? Apa? Ya diceritakan semuanya. Terpaksa ini ya cerita. Kamu ingin tahu apa sih? Ya, nanti kan biar menjadi motivasi untuk orang-orang. Bagaimana cara untuk keluar dari... Jangan, ini mau disebarkan ya? Tidak, untuk pribadi. Tangannya putus dengan siapa. Tapi tidak berdarah. Wah, apa ini? Kepek ini. Sambung tangannya, tapi lumpuh. Saya tidak akan bicara. Oh, tiketnya tak ambil lagi. Sejak kapan ada di situ? Deh, tak kasih tadi gak tahu. Nggak tahu. Cepat sekali. Oh iya. Tak kembalikan lagi itu. Kembalikan tangan saya. Ya, tapi cerita ya. Ya. Sehat walafiat. Barangnya kas. Cerita pengaruhnya. Perjanjiannya hancur, talinya putus. Ya, baiklah. Nah, tidak bisa untuk seluruh rambutnya. Kan saya jelaskan dari yang paling mulai awal. Ya. Judi itu adalah dari perintah pimpinan kami, iblis yang dekat dengan Ajajil, salah satu iblis besar. Terus? Yang menyebar sampai ke seluruh pelosok masyarakat, tidak hanya di sini. Seluruh dunia? Ya. Terus? Tidak hanya sekarang, tapi juga sejak zaman dulu. Dan tugasnya adalah untuk memporak-porandakan iman, menggait manusia bersama-sama masuk ke dalam neraka abadi, menjadi bawahan kami, menjadi alas kaki kami, budak-budak kami, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka yang sudah terjerat judi akan sulit untuk keluar dari jeratan itu. Karena yang terjerat sejatinya tidak hanya pikirannya, apa? Tapi rohnya beserta rasanya. Terjerat, perangkap ke dalam rantai yang telah kami ciptakan. Terus? Untuk melepas rantai ini dibutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Hanya dengan cara itu baru bisa lepas. Baru bisa lepas. Dari daya milik Allah berarti. Benar. Terus? Dan jikalaupun bisa lepas, pemulihannya tidak sebentar. Karena masih teringat-ingat gitu? Ya. Masih terbayang-bayang. Tapi akan tetap ada orang bisa lepas dari jeratan judi. Salah satunya adalah mendekati kematian. Hancur sehancur-hancurnya, berada di titik bawah. Itu baru biasanya pertolongan Allah itu turun. Orang itu ibaratnya mau mengambil hidayah itu berarti ya? Iya. Ketika orang itu masih belum hancur,
masih belum rusak, masih terlena oleh keinginan-keinginan semu yang berupa fata morgana, ilusi yang kami ciptakan di dalam pikirannya dan angan-angannya. Seperti itu. Terus? Dan itu akan merembet ke orang-orang di sekitarnya, keluarganya, anak istrinya, tetangganya, orang-orang terdekatnya, semuanya akan terkena imbasnya. Sekalipun orang terdekatnya tidak melakukan judi, tapi akan terkena imbasnya, yaitu bala atau apa? Apes. Jadi untuk lepas itu memang sangat sulit ya. Dari pengaruh kalian itu sangat besar. hanya pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Selain itu rantai tidak bisa dilepas. Kecuali orang-orang yang bercahaya, yang dekat dengan penciptanya. Yang dekat dengan cahaya. Ya, Jadi memang kalau sekiranya bisa ya, dihentikan, Mbak. Tarik aja semua anak buahnya. saya Iya, yang di tubuh orang itu, biar orangnya cepat tobat. Itu kasih tiket aja itu. ini Ya. boleh dikasihkan ke yang lain. Oh, seluruhnya boleh. Tidak bisa habis itu. Kalau kamu sendirian berangkat ya kamu jadi miskin. Ini mahal loh ini. Oh iya jelas. Mahal. Ada stempelnya ada itu. Saya tidak mengenali stempel ini, tapi saya tahu Khusus loh itu. itu bukan orang sembarangan. Iya. Ya, ayo cepat bersihkan semuanya itu. Bukan dibersihkan, Bagaimana? tapi diajak untuk berangkatnya. Oke, masuk ini. Saya sebarkan ke sana apa saya bawa ke sini? Ya sana aja. Kalau sama yang di sini semuanya kasih biar lebih banyak pasukan. Oke? Tapi tiket ini tidak bisa melepas rantai yang mengikat roh sukmanya. Tenang aja. Nanti urusannya kan belakangan. Ya sudah. Katanya itu cahaya, itu hidayah dari Allah. Makanya kan belakangan urusannya. Ayo Mbah, cepat Mbah. Sampai ngantuk Mbah, kesuwen. Kami itu mempengaruhi orang itu lama. Kalau Iya. kamu mintanya langsung satset itu gimana? Oh, ada ilmunya, satset buat. Ya sudah, mana ilmunya? Ilmunya satset buat. Allah, masuk. Baru tahu kamu. Ayo. Loh, ini yang gerak warna putih. Terserahlah. Satset buat ya, makanya. Ayo, sudah selesai? Sudah. Nah, sudah. Selesai. Berangkat Allah. Allah, semua keluarkan semua. Mic-nya Mas Malik. Alhamdulillah. Memang untuk lepas dari judi online, judi slot itu sangat sulit. Bahkan butuh berbulan-bulan. Kecuali kalau sudah habis-habisan itu baru. Tapi tidak akan dilepaskan oleh yang namanya apa Mbah Leon. Nah, itu ya judi slot kan orang Mbah Leon, kakek merah. Nah, jadi tidak akan dilepaskan begitu saja. Setiap hari dikasih gratisan 2M sampai sekitar itu 6M. Miliar. Iya 6M itu kan billion. 2M itu sedikit Mas Malik. Bukan rupiah, MM-an namanya.
1 B itu 1 billion. Berarti kan 1000 M. Nah, itu memang setiap hari dikasih 2 M biar orang itu semakin terpacu. Wah, habis ini. Nah, nanti orang akan terpacu beli. Nah, beli banyak kok, menang banyak, dia nanti top up biar bisa transfer. Nah, itu memang seperti itu. Rancangannya memang sangat luar biasa, pengaruhnya sangat luar biasa. Judi, judi itu sangat luar biasa pengaruhnya. Ingat kata-kata Bung Roma, judi meracuni keimanan. Nah, kalau keimanan kita sudah diracuni, ya otomatis semuanya akan imbasnya banyak sekali di dunia maupun di akhirat. Nah, semoga kita nanti semua yang sudah terkena, semoga diberi kelancaran agar bisa lepas dari jeratan judi online atau judi-judi yang lain. Nah, hidayah itu milik Allah, tinggal kesadaran kita mau ngambil atau tidak, itu tergantung diri kita masing-masing, kembali lagi ke diri kita pribadi. Cukup sekian, akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantai